Penawarannya melalui medsos itu ya? Iya. Tempatnya Karanganyar juga, by WA, sosmed. Ya itu ditampilkan untuk para korban-korban yang lain kalau dapat fee sekian. Kalau untuk cash arisannya dia menawarkan arisan yang menguntungkan, arisan menurun. Oke, arisan menurun. Nah, kalau untuk ini sendiri jenengan lebih condong ke arisan yang menurun. Iya. Untuk arisannya itu sendiri bisa ceritakan, Mbak? Mungkin seperti apa? Sedikit aja. Ya contohnya kita ambil gate 100 juta, ada 20 orang. Kita ambil yang 5 nomor dari bawah, 7 nomor dari bawah. Nah, di saat waktunya kita dapat, akhirnya nggak cair, zong. Yang atas kebanyakan fiktif. Nama dia sendiri. Dan yang adminnya pelaku sendiri. Dan pelaku pasti dapat langsung free. Dari nomor 1 langsung yang dapat pelaku. Free, nggak bayar. Admin kan nggak bayar tapi dapat. Karena dia bertanggung jawab atas seluruh gate sampai selesai. Tapi pada saat harusnya dapat, hilang. Tapi untuk korban di Solo ada yang lain? Ada yang laporan bareng saya di sini ini 3 orang. 3 orang. Yang bareng saya, nggak tahu yang sendiri-sendiri. Dengan nilai yang sama? Beda-beda. Ya? Pelakunya sama. Dengan pelaku yang sama. Terkait kedatangan ke Mapolresta Solo, mungkin bisa jelaskan seperti apa? Iya Mas, ini saya dimintai bantuan oleh klien saya Mbak Ajeng, yang mana korbannya adalah korban dari Putri Agelo yang kemarin sudah ditangkap oleh jajaran Polres Karanganyar. Nah, beliau yang menderita kerugian hampir 1,1 miliar ya, itu menanyakan, kan dulu pernah melapor nih di Polres Solo pada tanggal 11 Januari 2023 pengaduan sih. Nah, maka karena dulu tuh stagnan, maka ini saya sudah memilih Pak Kasat yang baru, semoga nanti perkara ini segera juga selesai, seperti itu harapan kami itu. Jadi Pak Kasat tadi menyampaikan akan menindaklanjuti segera. Kalau boleh tahu mengenai apa namanya investasinya, itu jenis investasinya apa ya? Ya, investasinya ya seperti yang disampaikan sama kayak di Karanganyar, untuk proyek, untuk pembelian counter HP, untuk macam-macam lah. Tapi ternyata itu nggak ada, dan nggak ada usaha apapun sih terlapor ini. Nah, di sini kan masih terlapor ya, itu pengaduan. Jadi seperti itu. Kalau untuk ini sendiri pasca aduan 2022 udah ada perkembangan nggak dari pihak pelapor pun, apakah juga diberitahu terkait dengan perkembangan dari laporan dia? Ini nanti bisa ditanyakan langsung kepada Mbak Ajeng, apakah pernah mendapat SP2P? Belum pernah mendapat SP2P. Sama sekali? Belum ada sama sekali. SP2P ini belum ada. Dan menerima aduan kami bahwa beliau akan menindaklanjuti aduan dari masyarakat yang sudah lama ini. Itu kan baru, nanti akan segera ditindaklanjuti. Seperti itu. Apakah juga jenengan sampaikan tadi bahwa terlapor ini sendiri sudah diproses di Polres Karanganyar? Beliau kan kasat baru ya, jadi belum tahu, nanti akan ditanyakan ke penyidik. Yang jelas klien kami belum pernah mendapatkan SP2P ya. Setahunya gitu ya. Kasus. Ya nanti kan untuk mempermudah semuanya kan tersangka maupun terlapor di sini kan mudah gitu loh. Sudah dibantu oleh Polres Karanganyar. Tidak sulit untuk memanggil-manggil lagi lah. Kemungkinan dulu waktu aduan ini mungkin terlapor susah dipanggil ya. Jadi kami juga nggak menyalahkan dari pihak Polres ya, kemungkinan karena kami sudah mengalami sendiri yang di Karanganyar, terlapor itu sangat susah untuk dipanggil. Kemungkinan kesulitannya di sini seperti itu. Nah, dan mudah-mudahan nanti dengan sudah ditangkapnya pelaku ini nanti mempermudah Polres-Polres yang lain untuk menindaklanjuti para korban-korban yang pelakunya sama. Dan perlu diketahui
korban-korban ini sampai ada yang meninggal dunia, sampai ada yang bercerai, ada yang sampai itu karena memang uangnya berharap ada keuntungan. Biasanya kan mak-mak kan sukanya gitu ya mas, maunya nabung ternyata malah hilang gitu. Akhirnya kan sampai ada yang meninggal. Tadi saya dapat WA bahwa oh ternyata pada alhamdulillah bisa ketangkep pelakunya sampai gitu. Saudara sampai meninggal dunia 100 juta mas. Itu yang di mana? Ya, yang kemarin ya ikut ini pelakunya ini begitu membaca di medsos Saya jadi korban di korbannya Putri di ya sini atau yang di Solo, di Solo juga. Itu yang di Solo. Iya. Kebetulan keluarganya kan di Jakarta. Begitu masa berita ini, iya senang karena memang uang 1 juta kan bagi mereka kan banyak. Dengan aduan tadi yang sejak 2022 seperti apa tadi? Yang pasti adalah kita akan tangani. Kebetulan karena posisi masih baru, saya tetap akan bongkar-bongkar bekas karena itu tahun 2022 artinya udah tunggakan ke 3 tahun berjalan kan itu. Saya cross check nanti lagi perkembangan penanganan sama anggota saya berapa. Berkaitan dengan yang diajukan ini, teradunya juga ada berkaitan kasus di Karanganyar. Nanti kita pasti akan saling koordinasi dengan Polres Karanganyar. Bagaimana penanganan di sana dan bagaimana apakah modusnya juga sama dengan yang ada di sini, biar pemberkasannya semakin cepat. Kalau berkaitan dengan terhadap orangnya, saya rasa biar selesai dulu urusan hukum yang ada di sana, nanti kita tinggal tindak lanjuti. Pada intinya jangan kasih lepas yang sudah jadi tersangka.